Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbal. Kita mulai ya. Pertama, tolong mikrofonnya dinonaktifkan semua. Di sini saya lihat Arvin masih menghidupkan. Nanti sesi tanya jawab akan kita berikan. Baru nanti saya izinkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke, Pak. Oke ya. Kita mulai, saya akan share konten dulu. Saya akan share konten dulu. Saya share konten dulu. Oke, udah tampil ya. Kita bahas dulu sedikit materi kita yang kemarin, Petaminda masih belum selesai, tapi tinggal sedikit sih. Kita akan bahas manfaat Petaminda. Nah, menurut Buzan sendiri atau Tony Buzan yang menggagas pertama kali tentang Petaminda ini atau peta konsep, manfaat dari Petaminda ini dia mencetuskan ada 8. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan ini secara sinergis. Karena ada kemampuan berbahasa di situ, kemudian ada kemampuan seni ya. Kan Petaminda ini kita bisa buat pakai seni ya, pakai kreativitas, warna, bentuk, panah segala macam ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah membebaskan diri dari jeratan aturan ketika mengawali belajar. Nah, biasanya kita kalau mengawali belajar itu biasa nulis, nyatat, segala macam. Nah, kita bebas. Kita bisa ekspresikan dalam bentuk Petaminda. Jadi materi ini kita bisa ringkas. Itu bisa dengan Petaminda. Misalnya pertama kali kompetensi kita yang pertama adalah logika dan algoritma komputer. Apa yang dibahas di situ misalnya ada gerbang logika. Apalagi di situ ada logika 1, ada penarikan kesimpulan. Nah, itu bisa kita rinci sehingga pada saat kita mau belajar, kita mau ujian, kita tinggal lihat Petamindanya udah keingat semua. Ya, itu maksudnya jeratan aturan ketika mengawali belajar itu kita bisa eksplorasi lebih bagus, lebih simpel. Kemudian yang ketiga itu membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Nah, kemarin kita kasih contoh, kemarin kita coba keluarkan apa yang kita ketahui tentang alat transportasi. Maka tanpa hambatan kita bisa menyebutkan satu persatu. Karena kita menyebutkan dulu kategori-kategorinya, misalnya darat, kemudian ada yang bermesin, ada yang tidak bermesin, atau ada yang roda 2, ada yang roda 3, atau roda 4, atau roda yang lebih dari 4 gitu ya. Nah, kita bisa menyebutkan yang satu persatu tanpa ada hambatan. Nah, ini yang manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, kita bisa membuat rencana atau kerangka cerita. Misalnya yang pertama, kita pengen misalnya liburan. Kita mau liburan kemana? Kita cabangin dulu lokasi liburan. Kemudian kita ke sananya kapan? Kita buat di situ kapan. Kemudian kita kasih cabang lagi peralatan apa yang kita mau ke sana. Kemudian di sana kita mau ngapain sehingga peralatan yang kita bawa. Di sana berapa lama sehingga kita menyiapkan perbekalan dan segala macam. Nah, jadi salah satu juga manfaat dari Petaminda adalah kita bisa membuat rencana atau kerangka cerita. Kemudian bisa mengembangkan sebuah ide. Nah, misalnya kita ingin melakukan suatu proyek, kita melakukan tugas atau segala macam, kita bisa buat kerangkanya dalam bentuk Petaminda, peta konsep. Misalnya seperti jalan-jalan tadi, kita misalnya kita mesti ke sana itu bisa lewat darat, bisa lewat pesawat, kemudian nyambung naik kereta misalnya segala macam. Nah, kita bisa
kembangkan. Oh, di sana nanti saya mau mampir ke sini, kita nanti di sana mau bikin foto sesi gitu ya, kita mau segala macam. Kita bisa ide-idenya itu bisa kita rencanakan. Nah, terkait dengan itu nomor 6-nya kita bisa membuat perencanaan sasaran pribadi. Nah, tapi yang poin ke-6 ini lebih spesifik, dia bisa seperti ini. Misalnya kita mau buat saya 20 tahun, usia 20 tahun saya sudah bekerja misalnya. Maka saya buat perencanaan, saya umur ini saya sekolah SD. Maka di sekolah SD saya harus mampu gini. Kemudian pada saat SMP saya sudah belajar ini, maka saya harus targetnya sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa gini. Nah, ya, itu juga kita bisa membuatnya dalam bentuk peta konsep. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh ini terkait dengan yang kedua tadi. Tapi kalau yang pertama tadi kita mengawali belajar, kita mencatat. Tapi kalau dengan ini kita bisa mencatat, meringkas bahan ajar. Misalnya kita mau ujian biasanya yang rajin itu ngebuat ringkasan ya, dicatat gitu ya. Tapi dengan membuat dalam bentuk peta konsep, kita akan lebih mengingatnya. Kenapa? Karena menggabungkan otak kiri otak kanan, jadi ada seninya di situ, ada gambarnya ya. Kita bisa ringkas jadi misalnya KD1 apa, materinya apa, tugasnya kemarin apa ya, yang dibahas apa, titik poinnya apa. Kemudian yang ke-8 adalah menyenangkan dan mudah diingat ya. Kemudian kita akan bahas Petaminda sampai situ aja. Ini ada contoh-contoh aja Petaminda. Ada misalnya meja, kita berikan cabang seperti fungsinya apa, perkembangannya apa, kemudian ide baru dari sebuah meja. Misalnya meja ini adalah sebuah produk ya. Kemudian di masa depan meja ini seperti apa. Misalnya kita kembangkan dari sisi desainnya, kemudian dari teknologinya, kemudian dari biaya produksinya, dan segala macam. Oke, bisa dipahami lah ya. Nah, Petaminda memang kemarin belum sampai sini yang kita bahas, tapi insya Allah kita sudah menyelesaikan. Petaminda cuma begini aja. Ini contoh misalnya liburan keluarga. Kita liburan keluarga bersama siapa nih? Misalnya ada ayah, ibu, adik, sepupu, misalnya ada teman. Berarti kita sudah prepare, kita mau bawa apa? Misalnya bawa mobil muat berapa orang? Atau kalau nggak cukup, berarti kita bawa 2 mobil. Atau kita mau naik pesawat, berarti kita persiapan tiket ya. Kemudian tujuan. Nah, tujuan misalnya ada pantai, ada taman, ada gunung, misalnya. Di pantai kita mau persiapan apa? Oh, di pantai kita mau pakai kacamata renang, mau berenang misalnya. Di pantai kita mau poli pantai, kita bawa bola. Di pantai kita mau bikin bangunan rumah-rumah pantai, bangunan pasir atau segala macam istana pasir. Maka kita siapkan alatnya seperti skop, ember untuk ngebentuk segala macam. Misalnya di situ kita mau sepedaan sekalian, berarti kita siapkan bawa sepeda segala macam ya. Nah, kemudian aktivitas nih, misalnya mau berkuda di sana, misalnya mau berenang di situ, mau panjat tebing, mau hiking atau segala macam, kita bisa siapkan peralatan. Terkait dengan itu di poin perlengkapan, berarti kita harus bawa sepatu. Oh, di situ bawa sepatunya yang seperti apa ya. Kemudian di situ mungkin ada baju renang atau bawa sandal atau bawa topi. Jadi kalau kita sudah menyiapkan secara Petaminda dan peta konsep, insya Allah nggak ada barang-barang yang ketinggalan, nggak ada persiapan yang tidak terencana ya. Kemudian contoh pembuatan Petaminda ya. Jadi pertama kita buat dulu kata kuncinya. Misalnya di sini tadi kata kuncinya adalah meja. Dari meja ini kita buat 4 cabang utama. Apa yang mau kita bahas? Misalnya 1, fungsinya. Yang kedua, perkembangannya. Yang ketiga, di masa depan itu kira-kira tentang meja itu apa. Kemudian ide-ide baru apa. Nah, misalnya dari cabang yang kedua, kita bisa kembangkan lagi. Misalnya perkembangannya itu, misalnya meja ini perkembangannya nanti
dia bisa dari sisi materi atau bahan ada meja yang terbuat dari kayu, ada buat dari triplek, ada terbuat dari bahan yang lebih murah dari kayu tapi lebih kuat, atau segala macam. Kemudian dari keterampilan membuat, misalnya ada bentuk-bentuknya, ada seninya, ada segala macam, ada desainnya, ada warnanya, ada bentuknya, ada yang bisa dilipat, ya, dan segala macam. Kemudian di masa depan misalnya desainnya dia bisa nempel ke dinding, dia bisa dilipat jadi sekecil mungkin, dia bisa tipis tapi kuat. Kemudian dengan bantuan teknologi misalnya dia bisa dilipat, dia bisa lipat sendiri pakai dinamo segala macam, ya. Nah, kemudian biaya produksi misalnya dengan seperti itu biaya produksinya berapa, diminimalisasi seperti apa gitu, ya. Oke, menarik sebenarnya peta minda ini diajarkan di simulasi digital, artinya seluruh mata pelajaran lain itu butuh peta konsep. Ini bisa diterapkan peta konsep. Baik pembelajaran, misal pemrograman, bisa kita buatkan dalam bentuk peta minda biar kita lebih mudah dalam hal pembelajaran. Oke, kita akan lanjut ke hal yang penting lainnya mengenai cara mengetik 10 jari. Ya. Ini biasakan kita mengetik dengan 10 jari. Di sini saya contohkan, ini ada keyboard. Mungkin sudah ada yang mengenal bagaimana cara teknik mengetik 10 jari. Itu tangan kita posisikan, ya, di gambar yang di atas. Huruf kelingking kiri kita letakkan di huruf A. Huruf jari manis sebelah kiri kita letakkan di S. Kemudian jari tengah kita letakkan di D, F. Kemudian yang kanan itu di titik koma. Di titik koma, ya, yang kanan itu di titik koma, kemudian L, kemudian K, kemudian J. Kemudian kedua jempol itu di spasi. Jadi yang standar, ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengetik huruf Q, maka kita tinggal naikkan sedikit huruf jari kelingking kita. Kalau huruf W berarti jari manis, kemudian E berarti jari tengah, dan seterusnya. Begitu juga kalau yang ke bawah, misalnya Z, X, J, B, dan sebagainya. Nah, kenapa mengetik 10 jari ini penting? Karena biasanya, ya, kalau tamatan SMK nanti kalian diterjunkan ke dunia magang, ini biasanya kalian dinilai. Kalau ngetiknya 10 jari, nanti biasanya teman-teman di kantor tuh senang ngasih kerjaan ke kalian, ya. Oh, tolong bantuin ini ketikin. Nah, itu biasanya seperti itu, ya. Dengan kalian ngebantuin, kalian nanti akan dikasih tips dan trik timbal baliknya, ya. Biasanya ada seperti itu. Ada yang dikasih berupa diajak makan, ada yang dikasih cara ngedesain yang baik misalnya. Nah, karena kita ngebantu di tempat magang, maka biasanya ada timbal balik. Nah, jadi usahakan dari mulai pertama kali menggunakan komputer itu tangan kita udah terbiasa, posisi kita sudah terbiasa di 10 jari, sehingga nanti kita akan terbiasa menggunakan metode 10 jari. Gampang, ya. Pokoknya patokannya huruf kelingking itu di huruf A. Jadi berturut-turut di baris kedua, ya. Di baris kedua dari tipe keyboard QWERTY. Ini A, S, D, F. Kemudian yang ini titik koma atau titik 2 L, K, J. Kemudian huruf yang berada di antaranya G dan H itu bisa telunjuk kita yang terdekat. Pokoknya huruf yang terdekat itu dengan jari yang terdekat. Kemudian kita akan bahas materi kita yang terakhir tentang teks paragraf. Teks paragraf itu sebenarnya banyak, ya. Cuma kalau yang banyak ini akan lebih
dibahas lengkap di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Izin dulu soalnya mau ke sekolah. Ya silakan aja. Nanti di sini rekamannya juga langsung saya share ke LMS lagi ya. Kita akan bahas. Ya, waalaikumsalam. Kita bahas ada 5 jenis teks. Lari. Ada 5 jenis teks. Saya nggak pakai mouse nih, jadi lari. Yang pertama itu teks deskripsi. Ya, ada 5 jenis teks. Yang pertama itu teks deskripsi. Teks deskripsi ini kita mendeskripsikan tentang satu hal. Misalnya kata kuncinya di sini adalah Borobudur. Maka kita mendeskripsikan Borobudur. Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Kemudian letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian di lokasi mata anginnya di sebelah barat daya Semarang. Kemudian 86 km dari sebelah barat Surakarta. Ya, ini kita deskripsikan. Misalnya kalau produk handphone, kita deskripsikan misalnya layarnya panjang kali lebarnya berapa, atau dia berapa inci, kemudian dia RAM-nya berapa, ya. Itu adalah deskripsi. Jadi pahami ya, deskripsi. Kemudian jenis paragraf yang kedua, jenis paragraf yang kedua, ini kenapa pindah ke sini? Jenis paragraf yang kedua itu adalah narasi. Nah, kita bisa bedain ya antara deskripsi sama narasi. Kalau narasi ini seolah-olah kita mau bercerita. Di sini dikasih contoh, kata kuncinya sama dengan deskripsi, tapi bedanya kalau narasi ini seolah-olah kita menceritakan ya dari awal, kronologis. Nah, misalnya bangunan Borobudur pertama kali ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas. Kemudian saat itu menjabat Gubernur Jenderal Inggris atau Jawa. Kemudian masa pembangunannya diperkirakan tahun 850 Masehi. Kemudian dibangun di atas bukit alami, bla bla bla. Sampailah kita mau ceritakan dia sampai titik mana. Ya. Jadi kita bisa ngebedain cirinya adalah kalau narasi dia berupa cerita yang ada mengalir, ya, ada mulai awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Tapi kalau deskripsi tidak ada keterkaitan, misalnya dia harga, spesifikasi, itu tidak ada keterkaitan waktu di situ. Tapi kalau narasi ada keterkaitan waktu. Yang pertama kita jelaskan seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa. Misalnya saya waktu kecil ketika perayaan ulang tahun saya yang pertama kali yang saya disuruh tutup mata misalnya. Kemudian setelah saya disuruh buka mata, di depan saya ada kue ulang tahun misalnya. Nah, itu adalah narasi. Ya. Tapi kalau deskripsi misalnya saya diberikan kue ulang tahun dengan hiasan seperti ini. Kemudian pada saat itu yang hadir berapa orang, ya. Jadi bisa dibedain ya antara deskripsi sama narasi. Ini masih mudah. Kemudian ada teks eksposisi. Nah, ada jenis teks yang ketiga atau teks paragraf ya. Teks paragraf yang ketiga itu eksposisi. Eksposisi ini contoh di sini kata kuncinya adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, gitu ya. Kemudian di sini dimasukkan terjemahan tentang kata pasar. Ya, pasar adalah pasar yang belikan barang yang dapat dibeli oleh pembeli secara langsung. Contoh ada pasar tradisional, ada swalayan, ada pasar abstrak, ya, atau ada pasar online. Misalnya kita beli online, nanti dikirim barangnya. Nah, di sini disebut teks eksposisi. Dia berbeda dengan narasi, dia berbeda dengan deskripsi. Dia tidak mendeskripsikan pasar secara spesifik, tapi dia mengumpulkan seluruh
seluruh pengertian tentang suatu hal yang mau kita bahas. Misalnya pasar itu nggak mesti pembeli sama penjual itu ketemu misalnya, tapi ada pasar itu penjual dan pembeli itu ketemu gitu ya. Nah itu namanya eksposisi. Jadi kita buat kata pasar itu dalam beberapa bentuk. Nah itu makanya disebut eksposisi. Kemudian ada jenis paragraf yang keempat. Tadi yang pertama deskripsi, yang kedua narasi, yang ketiga eksposisi, dan yang keempat itu ada argumentasi. Nah, kalau teks argumentasi isinya itu tentang pendapat, ya, pendapat seseorang. Kita bisa tahu kalau itu pendapat kalau di situ belum ada bukti nyata. Nah, ini biasa teks argumentasi ini yang biasa dibikin mendekati ya namanya teks argumentasi ya, jadi isinya itu relatif kebenarannya, bisa jadi benar, bisa jadi keliru ya, mirip seperti komentar-komentar ya. Jadi teks argumentasi ini misalnya, keberadaan pasar saat ini sudah menggeser minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional, jadi pasar modern menggantikan pasar tradisional, kata dia gitu ya. Karena belum tentu, bisa jadi orang yang memang tidak menyukai pasar modern, mau nggak mau dia tetap menggunakan pasar tradisional. Karena apakah di pasar tradisional dia bisa tawar, dia bisa cari barang yang dia lihat langsung atau segala macam ya. Jadi argumentasi berisi pendapat dari si penulisnya. Jadi sudah ada 4 ya. Yang pertama deskripsi, narasi, eksposisi, tadi yang semua bentuk kata pasar, kemudian yang argumentasi, ini tentang pendapat. Yang terakhir pembahasan kita sampai sini ya untuk minggu ini. Yang terakhir itu teks persuasi. Nah, persuasi nanti saya akan masukkan kelima jenis teks ini ke dalam LMS ya, kalian bisa baca lagi. Nah, teks persuasi ini dia konteksnya seolah-olah mengajak kita ya tertarik terhadap suatu hal. Misalnya di sini pecinta shopping dan fashion sudah pasti tergiur untuk lama-lama di sini ya. Jadi seolah-olah kita menggabungkan antara deskripsi, narasi, argumentasi ke dalam suatu hal yang mengajak seseorang itu tertarik ya. Misalnya tertarik ke tempat itu ya. Jadi beda dengan deskripsi. Kalau deskripsi kan cuma mendeskripsikan sejelas-jelasnya, menampilkan beberapa fakta. Tapi kalau persuasi kita tampilkan juga di situ ada narasinya, mungkin di situ ada juga argumentasinya juga mungkin di situ. Kemudian ada eksposisinya, kita jelasin oh kalau di sini begini, kalau di situ begitu, kalau di situ begitu ya. Nah di sini jadi ada seseorang itu ketertarikan terhadap apa yang kita bahas. Misalnya kita lagi bahas objek wisata Gunung Kerinci misalnya. Di Gunung Kerinci kita bahaslah tentang deskripsinya dulu, bahwa dia berada di kota Jambi, di provinsi Jambi ya. Kemudian kita bahas di situ suhunya segala macam. Untuk berjalan ke sana kita deskripsikan, kita narasikan. Pertama kalau dari Jakarta kita naik pesawat ke kota Jambi, terus bla bla bla, seperti narasi. Kemudian kita buat eksposisi Gunung Kerinci ini, misalnya ada mitos tertentunya ya. Kemudian Gunung Kerinci itu bahwa dia objek wisata, dia bukan cuma ikon Pulau Sumatera, bahkan dia ikon gunung tertinggi, gunung berapi tertinggi mungkin ya, atau segala macam. Kita bisa gabungkan keempat jenis teks paragraf tadi ke dalam teks persuasi ya. Nah sebenarnya banyak teks, jenis-jenis teks yang ada di sastra Indonesia. Cuma kalau untuk di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital, kalian harus kompeten dalam menyusun kalimat jenis teks paragraf ini ya. Kenapa harus kompeten? Karena kita kan SMK ya. SMK itu biasanya punya produk. Nah, produk itu kita harus mahir dalam mendeskripsikannya, kemudian membuat narasinya supaya orang tertarik.
mengerti tentang bagaimana barang itu atau produk itu bisa jadi seperti itu. Kemudian kita eksposisikan, kemudian kita argumentasikan, oh menurut saya dengan alat ini akan terjadi kemudahan begini. Kemudian atau kenapa kita harus punya barang itu, kemudian kita rangkumlah ke dalam teks persuasi sehingga orang-orang akan tertarik dengan produk-produk yang kita buat dalam bentuk barang atau jasa. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita kali ini ya. Minggu depan kita akan masuk ke dalam Microsoft Word ya. Kita akan gali lebih dalam Microsoft Word materi kita selanjutnya. Bagaimana cara mengetik menggunakan Microsoft Word dengan baik dan benar. Nanti kita bisa buat daftar isi secara otomatis, nanti halamannya langsung muncul. Kemudian bagaimana kita membuat pengertian komputer itu konsisten dari awal sampai akhir. Misalnya ada poin 1, poin 2, poin 3, kemudian 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian kita bisa bedakan, oh ini 1.1, 1.2 nya mana gitu ya. Nah, kalau kita tidak konsisten dalam hal penulisan, nanti kita akan kesulitan. Oh ini sambungannya kemana? Oh ini 1.2. Ini 1.2. Di sini ada juga 1.2. 1.2 ini bagian yang mana? Nah ini kita akan bahas lebih lanjut di kompetensi dasar kita yang ketiga. Tapi sebelumnya saya akan kasih tugas tentang 5 teks paragraf tadi ya. 5 teks paragraf tadi saya minta kalian membuat ke-5 jenis teks paragraf tadi ya. Kata kuncinya SMK 6. Kata kuncinya SMK 6. Misalnya SMK 6 kalian deskripsikan. SMK 6 tuh apa aja yang kalian lihat di SMK 6, fakta-faktanya kalian munculkan. Misalnya SMK 6 terletak di jalan di Proses 2. Kemudian SMK 6 punya berapa jurusan? 2 jurusan. Kemudian SMK 6 siapa kepala sekolahnya? Kemudian ada berapa kelas dan segala macam. Itu deskripsi. Kemudian narasi. Narasi mungkin misalnya kalian ceritakan bagaimana proses kalian bisa masuk ke SMK 6. Misalnya kalian tes dulu kalian tes dulu, misalnya kalian upload dulu nilai-nilai, kemudian hingga ada tes fisik, ada uji segala macam ya. Kalian deskripsikan sehingga kalian bisa masuk ke kelas kalian. Misalnya saya di kelas sekarang dengan akhirnya ketemu teman-teman, wali kelasnya si ini, ketua kelasnya si ini ya, itu narasi. Kemudian contoh yang ketiga misalnya eksposisi. Kalian ceritain SMK 6 tuh apa ya, tentang SMK. Mungkin SMK itu adalah sekolah yang begini ya. Kalian bisa ceritain mestinya SMK itu lulusannya dia bisa siap kerja, dia bisa berwirausaha, dia bisa melanjut ke studi dan segala macam. Itu contoh dari teks eksposisi. Kemudian argumentasi tentang pendapat kalian tentang SMK 6. Oh SMK 6 misalnya SMK bagaimana pendapat kalian pribadi lah, kalian tuangkan di teks argumentasi. Kemudian yang terakhir, teks persuasi. Bagaimana kalian membawa suasana si pembacanya nanti akan tertarik tentang apa yang kita bahas tentang SMK 6. Apa nilai lebih dari SMK 6 dibanding yang lain. Tapi tentunya bukan argumentasi ya, tapi ada faktanya di situ, ada deskripsinya, maksudnya ada faktanya di situ, kemudian ada narasinya di situ, ada argumentasinya di situ, pendapat-pendapat kalian, kemudian ada eksposisi dibandingkan dengan jurusan-jurusan SMK yang lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita balik ke forum tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Pak. Ya. Itu tadi tugasnya ditulis di buku apa diketik? Diketiknya di LMS saja. Jadi jangan ketik di Word baru di-upload ke situ ya. Diketik aja di LMS. Jadi ada 5 jenis teks paragraf. Tapi saya belum buka ya. Nanti saya buat dulu tugasnya. Paling lambat besok sudah bisa kalian mulai. Dan saya
beri batas waktu itu 1 minggu. Jadi hari Minggunya itu paling lambat. Jadi hari Senin sudah saya umumkan, seperti saya umumkan tadi malam, siapa yang sudah bikin tugas dan siapa yang belum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk daftar hadir, ya, daftar hadir nanti saya kasih di sini aja ya. Bentar, saya cari linknya. Daftar hadir. Ada di grup, Pak. Di grup mana? Ada di grup. Sini Bapak. Saya kasih di sini ya. Ya Pak, di sini. Hadir. Sebentar, saya cari dulu daftar hadir Simdik di mana nih. Daftar hadir Simdik. Nah, ini dia linknya. Saya share di chat ya. Saya share di chat. Mana chatnya ini? Cara ngechatnya di mana nih? Copy link invite. Tampil di sini sebelah kanan atas. Oke. Saya kirim linknya di chat. Nah, silahkan diisi materi kita tadi. Ada seputar petaminda sedikit ya. Kemudian ada 5 jenis teks. Itu kata kuncinya. Ada lagi mau ditanyakan? Antrinya apa, Pak? Kenapa? Yang mana semuanya? Apa tadi yang ditanyakan? Diulang. Siapa tadi yang bertanya? Materinya, Pak. Materinya tadi tentang petaminda sedikit, kemudian kita lanjutkan dengan 5 jenis paragraf. Tinggal 5 menit lagi ya. Jangan lupa absen. Nanti 5 menit lagi Webex-nya tertutup sendiri, makanya jangan sampai lupa absen karena linknya ada di Webex. Jadi silakan diisi absensinya. Untuk pertemuan kali ini sengaja saya tidak share absensinya ke LMS. Sudah dipasang. Tapi nanti akan ada di YouTube karena kalau kalian buka YouTube kan tampil nih ya. Layar kita ini akan tampil, kalian bisa cek. 4 ya? Iya. Oke, kalau nggak ada saya tutup aja. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, materi kita kali ini adalah tentang petaminda sedikit, kemudian tentang 5 jenis teks paragraf. Nah, dari teks paragraf ini minggu depan kita akan cobakan, dari yang kalian buat ini kita cobakan pindahkan ke Microsoft Word. Bagaimana teknik menulis yang baik dan benar. Tentunya kalau sudah ada bahannya dulu bahwa kita sudah punya teks paragraf, maka kita tinggal copy paste ke Microsoft Word, baru kita atur ya bagaimana penulisan yang baik dan benar. Tapi kalau nggak ada ini di Microsoft Word-nya, nanti kita bingung kita mau nulis apa gitu ya. Oke? Bisa kita tutup? Kalau nggak ada lagi kita tutup aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi kita kali ini bisa sampai dan bisa diingat, bisa meresap ke dalam. Dan sebelum saya tutup, ini video akan saya upload ke YouTube ya, nanti silahkan dilihat di YouTube. Oke, disampaikan sama Pak Agus ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi yang ingin meninggalkan room, silakan.